Tim, kalau misalnya, ini agak klasik tapi coba saya menjadikan perwakilan. Kalau ada yang bilang, iya tapi saya mau bertanggung jawab tapi nggak nyaman gitu. Terus udah gitu, it's not my passion. Menurut saya nothing wrong with passion ya, tapi passion tuh lebih diartikan karena nggak sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. So ada saran nggak kalau ada yang merasakan saat ini, detik ini sedang terjadi? Passion nih di sini kita bicara dalam memilih apa nih, Nggi? Memilih karir atau apa gitu? Ya, pekerjaan lah, let's say, ya, kan dia barusan dengar sharing dari Timothy mengenai yang bertanggung jawab itu kan. Dan kondisinya saat ini dia merasa kayak, company-nya ini nggak pas nih, atau bosnya, atau pekerjaannya, whatever, dan dia ngerasa karena memang bukan passion-nya. Nah, gue rasa kalau memang gini, pekerjaan lebih baik jika itu sesuai dengan passion kita gitu ya. Tapi kadang-kadang keadaan itu memaksa kita untuk bisa survive di dalam segala kondisi. Nah, pada saat kita bisa mastering apa yang di luar jadi passion kita, itu akan menjadi satu, tadi Doni bilang level up di dalam diri kita gitu. Tadinya misalkan, kita nggak bisa bahasa, let's say bahasa Jerman gitu misalnya, dan lu kerja di perusahaan Jerman, terus mau nggak mau, lu harus berlatih supaya lu bisa berbahasa asing tersebut gitu loh. Memang linguistik atau bahasa bukan jadi passion kita gitu, cuman pada saat kita, ya paling nggak bisa say hello, tanya apa kabar, bisa ngobrol sehari-hari, dan it's a good thing, right? Gitu loh. Yeah, that's right. Iya kan? Jadi, gue rasa kalau pada saat bilang gak sesuai passion gue, dan jalanin aja dulu gitu loh, jangan langsung kabur gitu loh. Jalanin dulu dengan pilihan lo. Toh pindah kerja juga itu pilihan lo gitu kan. Jadi ya lo sekarang diterima, ya tanggung jawab lah dengan pilihan lo gitu. Dan gue rasa Nggi, ada faktor-faktor juga sih. Umpamanya di dalam satu kerjaan, you don't like it karena memang itu bukan passion lo, atau cuma an excuse aja karena lu gak suka sama bos lu gitu. Orang di sekitar di job environment. Gue kenal gak sama bosnya, gue kenal gak? Gak ada hubungan. Jadi memang kita harus berhati-hati juga. Kadang-kadang orang ada yang benar-benar ya memang kalau memang it's not my passion, my passion is somewhere else ya lain. Tapi kalau umpamanya you are just making that excuse to yourself, cuma karena gua rasa bos gue nih nggak sejalan sama gue, nggak sepemikiran sama gue, atau teman-teman gue di tempat sini kayaknya nggak mendukung gue. Itu sih sebenarnya you are just running away from a problem, tapi memakai excuse bukan passion gitu. Jadi mungkin kita itu ada faktor-faktor yang kita harus lihat juga sih, gue rasa. Bro Tim? Agree. Wih, benar banget. Nah, kalau ngomong tadi kita udah ngomong kuat dalam iman, kita ngomong tentang bertanggung jawab. Nah sekarang nih kita tahu kan, Doni ini bukan hanya seorang worship leader gitu ya di JPCC Worship, tapi Doni juga punya beberapa usaha gitu loh. Nah, Don boleh nggak sih share sama kita tentang berdampak tuh seperti apa sih? Karena kebetulan gue juga kerja sama Doni gitu. Gue menggunakan salah satu jasa perusahaannya Doni gitu, dan gue lihat Doni memimpin timnya, memimpin perusahaannya tuh memang dengan value-value JPCC dan juga berdasarkan firman Tuhan gitu loh. Jadi Don, coba deh berdampak, kalau lu udah kuat dalam iman, bertanggung jawab, and berdampak lu seperti apa, Don? Ya, kata berdampak itu besar banget ya. Kayaknya like you say kayak gua kan ada di JPCC Worship, worship leading, terus leading a company gitu. Memang gampang banget buat orang, apalagi sebagai pria, untuk mau berdampak ya. Sebisa mungkin area of influence-nya besar gitu, sebesar-besarnya gitu, menjadi dampak yang positif. Enak kan berdampak kalau jadi worship leader. Bisa dilihat banyak orang, atau memimpin perusahaan dengan yang benar, dilihat sama anak buah kita. Tapi kadang-kadang it's all good memang, tapi kadang-kadang we are trapped in that mindset. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya it's very simple untuk bisa menjadi berdampak, pria yang berdampak itu. Bagi yang belum menikah,
kata berdampak itu bisa mulai dari orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita. Papa mama kita, adik kita, kakak kita gitu. Dan yang kalau sudah yang menikah seperti gue gitu udah menikah, kata berdampak itu sebenarnya itu false, sebenarnya paling gampang kepada istri gue sama anak-anak gue. Bisa nggak gue bisa menjadi dampak yang positif, bukan cuma sekedar di orang-orang lain, tapi buat keluarga dan anak-anak gue. Nah dulu ini cara pemikiran gue ini sangat salah gitu. Dulu gue itu pengennya berdampak, jadi berdampak ya seperti yang Tim bilang, berdampak ya pasti maunya di tempat kerja, berdampak pasti maunya di gereja, di pelayanan. Jadi gue tuh put all my effort untuk menjadi good influence di tempat-tempat itu. Tapi secara nggak sadar, gue itu menjadi nggak put effort buat padahal yang paling penting dalam kehidupan gue, yaitu istri dan anak gue. Jadi gue sibuk untuk menjadi dampak yang benar buat perusahaan-perusahaan gue, menjadi dampak yang baik buat di pelayanan gue. Tapi padahal istri dan anak-anak gue seringkali komplain, ya karena gue kurang spend waktu, atau gue nggak memberikan contoh yang baik, atau dan yang satunya gitu. Sampai satu waktu kuotanya habis mulu ya, kuotanya ya. Iya, kuotanya udah habis. Sampai rumah kuota dampaknya udah habis. Jadi itu tuh yang seringkali kita sebagai pria-pria mungkin lupa gitu, atau bahkan kayak orang-orang supir kita, pembantu rumah tangga kita, gitu-gitulah yang kerja buat kita, yang the smallest unit. Nah sampai gue ada satu waktu beberapa tahun yang lalu, gue udah pelayanan sedemikian rupa, tapi istri gue at one point dia bilang, I don't want to go to church anymore. Gue kaget, kenapa gitu? Dia melihat, dia merasa gereja ini nggak bisa menjadi good influence buat keluarga, karena dia juga ngelihat bahwa gue nggak menjadi dampak yang baik buat dia, gitu. Dan it really hits me hard gitu. Ini menjadi satu teguran, tamparan sekalian, tonjokan buat gue gitu. Cubitan ya? Cubitan, ya, gigitan. Karena gue merasa gue udah menjadi dampak yang baik buat orang-orang di gereja. Orang lihat gue mimpin pujian di gereja. Gue dulu sebelum ke JPCC ini ya. Jadi di gereja gue yang lama itu gue pelayanan juga di musik, dan gue pelayanan hampir tiap minggu gue pelayanan, bahkan di hari-hari di weekdays-nya juga banyak meeting gitu. Jadi antara kerja dan trying to be good influence ke tempat kerja dan pelayanan, gue jadinya nggak menunjukkan contoh dan dampak yang baik. Nah jadi semenjak itu gue benar-benar terpukul, dan itu menjadi turning point dalam kehidupan gue. Dan di situ Tuhan ngingetin bahwa sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah menjadi dampak bukan buat orang-orang yang jauh atau yang a lot of people, tapi what matters most is lu bisa menjadi dampak ke orang-orang yang kita paling dekat sama kita. Yaitu for me personally yaitu my wife and my Doni ada that's good. Doni ada tips gak buat yang somehow bisa dibilang saat ini kondisinya lagi ya jadi artis gereja, artis di kantor, ngerti, artis jadi bintang, dalam artian very good, very influence di church maybe, dan juga di pekerjaan, sosial, bahkan apapun itu di luar tapi sifatnya, tapi di keluarganya yang daddy-nya atau bisa juga maminya juga ya, nggak di rumah juga anak-anaknya yang so what gitu loh, gitu, kayak nggak ada attachment. Jadi ada tips gak yang konkret yang bisa menginspirasi dan membantu pria-pria di luar sana yang lagi kondisi seperti itu? It's not easy. Gua rasa untuk menjadi dampak yang baik itu kalau di orang-orang yang gak deket sama kita can easily put on a mask.
kita bisa menjadi orang yang kita mau orang lihat gitu. Dan kita nggak vulnerable. Nah, terhadap orang-orang yang bangun tidur ngelihat kita, mencium bau kita sebelum mandi dan sebagainya gitu. It's very easy to be vulnerable to them. Jadi maksudnya buat mereka itu nggak gampang untuk menjadi dampak yang baik karena mereka melihat kita apa adanya. Dan untuk itu gue rasa kita perlu perlu firman Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Karena kalau kita nggak memakai firman Tuhan untuk merubah kehidupan kita, apa yang kita tunjukkan ke orang itu bukan our true self, tapi our facade, our kayak Instagram image-nya yang kita mau portray ke orang gitu. Filternya apa gitu ya? Iya, pakai filter ini, pakai filter itu, jadi orang nggak tahu the real us. Tapi the real us ini kan banyak sekali kelemahan demi kelemahan. Nah, untuk mengatasi kelemahan, waktu kita marah, gimana kita sama anak kita? Waktu kita nggak agree sama istri kita, gimana? Itu nggak bisa kita pakai kekuatan kita sendiri. Gua rasa kita penting banget punya firman Tuhan yang bisa merubah kehidupan kita secara nyata. Oke. Jadi berdampak mulailah dari small steps ya. Gak perlu berdampak untuk menyelamatkan dunia gitu ya misalkan ya. Benar. Jadi mungkin mulailah dari langkah-langkah kecil. Nah, dan mungkin ada satu ayat yang bisa lo bagiin nggak Don sama kita semua yang nonton hari ini? Ya, ini gue suka banget. Gue waktu itu juga gue diingetin dengan ayat yang ini nih di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dia bilang, Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kalau orang baca seringkali baca, oh ya gue menjadi saksi di seluruh di ujung bumi. Tapi kita seringkali lupa bahwa sebelum sampai ke ujung bumi, Tuhan Yesus mengatakan pertama di Yerusalem. Yerusalem itu di mana mereka berada sekarang. Terus ke seluruh Yudea, which is the whole province, dan Samaria, ke provinsi lain, dan sampai baru ke ujung bumi. Jadi step-stepnya itu jelas bahwa pertama-tama itu dari kotanya dulu, terus nanti bigger, nanti the next town, baru ke ujung bumi. Jadi untuk menjadi dampak itu nggak ke ujung bumi dulu, baru di kota kita, jangan kebalik. That's good. Itu yang gue dapat sih. Ya. Nah, gue jadi inget nih satu cerita, ya gue share sedikit, ada cerita singkat bahwa gue punya teman baik gitu ya. Dia kebetulan hanya dia yang baru menjadi yang sudah menjadi Christian gitu ya. Lalu dia berpikir bagaimana, karena keluarganya belum percaya lah, belum menjadi orang percaya. Nah akhirnya dia ke JPCC, dia menghidupi value-value-nya, dia menghidupi firman Tuhan, dia tergabung di dalam komunitas yang sehat, dia punya teman-teman yang sehat, punya pelayanan yang baik, dan dia menjalankan itu setiap hari, day by day, setiap hari. Dia hanya cuma bisa berdoa, kita sering berdoa bareng dia bahwa biar keluarganya ini melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu seperti apa terhadap kehidupannya dia gitu. Jatuh bangun usahanya, dia tetap tenang dan mencari jalan keluar dan menemukannya gitu loh. Terus mau dia menghadapi segala macam krisis dari pihak ketiga dalam usahanya yang dia harus jatuh, tapi dia gak sampai tergeletak gitu. Dia bangkit lagi dan dia terus jalan. Dan kebetulan di rumahnya kan dipakai untuk date. Ya, kita bakal teman-teman datang ke sana, kita praise and worship, kita sharing segala macam. Dan pada akhirnya orang tuanya dibaptis gitu. Dibaptis dan mengaku, benar-benar mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka. Jadi ya seperti yang dibilang, mulai dari Yerusalem
ke Samaria, lalu ke ujung bumi. Yudea, jadi dari Yerusalem ke Yudea, lalu baru ke Samaria, gitu. Lalu baru ke ujung dunia, gitu. Jadi menurut gue itu sih jelas banget ya, kayak firman Tuhan ya, kayak tadi kita bilang di awal, lu nggak perlu sugarcoat, lu nggak perlu apa-apa, dan it is gitu. Jadi mulailah kalau mau berdampak bagi kita semua yang sedang menonton atau menyaksikan video ini ya, berdampaklah mulai dari yang hal kecil gitu. Amen. Ya. Gitu. Masih ada nih cerita-cerita lain nih, kita kalau mau cerita-cerita mungkin bisa 2 jam, 3 jam, nggak habis-habis, apalagi namanya man hangout, ya nggak? Nah, jadi sekali lagi bahwa JPCC Man ini mengajak para pria yang ada di JPCC untuk kuat dalam iman, bertanggung jawab, lalu juga berdampak bagi dunianya. Gitu. Nah, ada nggak sih teman-teman di luar sana yang menyaksikan ini yang mau share gitu loh, atau mau bertanya ya tentang yang punya struggle lah, paling nggak punya struggle. Biasa pria ini kan nggak bisa keluar kalau nggak sama grupnya atau nggak sama orang-orang yang punya struggle yang sama gitu ya. Jadi it's about time for you untuk kirim cerita ke Instagram JPCC Man. Apa namanya Don? JPCC Man Instagram kita Don? Iya, JPCC Man langsung. At JPCC Man. JPCC Man langsung. Yes. Jadi ceritain apa yang menjadi struggle kalian untuk kuat dalam iman, lalu juga pertanyaan mungkin, lalu berikutnya kalau ada winning story tentang kuat dalam iman, bertanggung jawab, lalu juga berdampak, atau masih struggle yang tadi gue sebutin, just DM ke Instagram JPCC Man, nanti kita coba jawab ya ketika kita udah terima gitu. Atau bisa buat juga sendiri di IGTV atau di IG Story atau di feed, terus di tag kita aja. Nanti kita bisa repost di JPCC Man kalau you guys don't mind juga. Ya, terutama winning story ya. Kalau kita mau post mungkin winning story bagi kalian yang mau post tadi struggle-nya apa, lalu bagaimana kalian bisa bangkit dari struggle tersebut, dan just ini aja, post your IG story and then jangan lupa tag JPCC Man gitu. Iya. Oke. Boleh tambahan sedikit nggak, Tim? Boleh dong. Namanya juga hangout. Bukan. Ini agak sedikit selipan soalnya. Tapi selipan yang harusnya membantu ya. Karena tujuannya saya dibantu banget dari JPCC Man. So saya pengen extend apa yang saya dapat ke semua pria di luar sana. Jadi JPCC Man ini kalau bagi saya pribadi, bagi gue bukan tempat di mana kita ngelihat siapa yang paling sukses, siapa yang paling hidupnya well taken care of, siapa yang paling berhasil. Nggak ada hubungannya sama itu, atau siapa yang paling ganteng, atau kebetulan ya yang di depan saya ini ganteng-ganteng gitu ya. Tapi bukan, you get my point, bukan untuk menjadi intimidasi buat para pria di luar untuk bisa terbuka. Justru saya cuma mau mengingatkan, kita ada bukannya untuk ngejudge, bukan untuk point fingers atau bahkan ngomongin, tapi we're here as a brothers. Jujur, maksudnya, siapapun tiap pria bisa datang, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi teman yang baik atau brotherhood yang dengan iman yang kepada Tuhan Yesus tentunya, dan juga kita bisa saling mendoakan. Basically 3 hal itu yang harusnya orang bisa rasakan ketika mereka dengar JPCC, menurut saya dengan nilai yang tadi kita bahas itu sudah ada di dalamnya. Tapi please, saya sangat sedih ketika ada yang ngerasa I'm man enough, I don't need it. Misalnya, come on, nggak ada. Saya belum pernah ketemu pria yang satu pun yang super sempurna, dia nggak punya mentor, dia nggak punya brother atau siapapun yang menjadi pendengar yang baik untuk membantu kehidupannya untuk lebih baik. As simple as that gitu. So harapan saya itu jadi setelah ini, kalaupun ada yang terbesit image seperti itu, tolong dibenarkan kembali, dan saya personally apologize kalau misalkan ada hal-hal yang
terlihat kayaknya hau gitu kan, yang kayak mengintimidasi itu nggak ada hubungannya sama sekali menunjukkan suatu alpha female. Ya, kebetulan aja masuk olahraga gitu bro. Jadi ya gini jadi, tapi nggak ada hubungannya sama kayak mengintimidasi, nakut-nakutin kayak atau hey ini yang semua yang super duper sempurna, nggak ada gitu. So saya pengen ke depannya semoga apa yang akan ada di benak setiap para pria di luar sana di JPCC tentunya adalah kalian bisa mendapatkan teman yang baik yang bisa mendengar kisah kalian, yang mungkin kadang-kadang agak bukannya nggak mau cerita ke yang lain sih, cuman agak keluh gitu. Tapi kalau sesama pria kita bisa I feel you bro gitu. Dan juga yang pasti bisa mendoakan kalian. Itu aja sih. Thank you. Okay. That's good. Berarti sebelum kita berpisah, kita wrap up ya sekali lagi ya, bahwa tadi kita kuat dalam iman bukan hanya pada saat kita berhasil dalam memilih antara kedua pilihan, tapi juga kita lebih berbicara tentang kuat dalam iman. Tadi Anggi kasih satu yang baik adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Gitu, tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya. Terus juga tadi gue bilang bahwa kalau kita mau bertanggung jawab, mulailah dari hal-hal yang basic lah. Pada saat kita memilih sesuatu, ya kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jangan bail out di tengah jalan, it's not good. Jangan lari atau bahkan nyalahin Tuhan pada saat sesuatu nggak berhasil. Jalanin, tetap dekat sama Tuhan, kasih ruangan kepada Holy Spirit untuk bekerja. Ya. Lalu yang ketiga, berdampak. Oh, this is cool. Mulailah dari berdampak tuh dari langkah kecil. Gitu, yang paling dekat keluarga, ya berdampaklah mulai dari keluarga, dari teman dekat, dari tempat di mana kita date, dan baru kita bisa mau melangkah yang lebih besar di tempat pekerjaan atau dimanapun Tuhan menempatkan kita, ya. Jadi sekali lagi kuat dalam iman, bertanggung jawab dan berdampak, itu yang mau kita sama-sama belajar dari komunitas pria yang sehat, yaitu JPCC Men. Oke? Amin. Oke Den. Sekarang kita balik lagi work from home. Kembali lagi beraktivitas. Back to laptop. Gue masih ada beberapa kerjaan yang berhubungan dengan Doni juga. Gue harus ada kerjaan yang gue mesti selesaiin juga. Alright. I believe Doni, Anggia juga ada kerjaan yang mesti selesaikan. So, stay thank you so much. Stay safe. Apa lagi? Stay healthy. Stay healthy. Kalau Anggi biasanya jangan lupa olahraga, ya. Iya, gue tiap hari kok. Ya, jangan lupa cuci tangan selalu, pakai masker, terus juga mungkin hari-hari ke depan sepertinya pemerintah juga akan menerapkan beberapa aturan-aturan baru. Jadi mari kita patuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah. Supaya ini semua demi kebaikan kita bersama. Oke? Stay at home. Thank you so much and see you di video berikutnya. Bye. Alright. Bye. And God bless you. Yo.